Fadia Arafik bukanlah muka baru di Kabupaten Pekalongan. Jauh sebelum menjabat bupati, ia sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati pada periode 2011-2016. Itu sebabnya politisi ini begitu paham seluk-beluk Pekalongan. Begitu menjabat bupati sejak tahun 2021, bisnisnya kian menggurita. Semua lini usaha dilakoni, mulai dari salon kecantikan, resto, hotel, percetakan, hingga penyedia jasa outsourcing. Di kompleks rumah pribadinya di Desa Langkap, Pekalongan, Fadia juga membangun sebuah objek wisata air terbesar di Pekalongan. Namun kini semua asetnya dibekukan alias disegel oleh KPK. Pada saat Fadia, beliau itu jadi bupati yang pertama, itu setelah masa pertengahan itu sudah mulai tampak. Beliau mulai membuat beberapa usaha-usaha yang sifatnya itu menyaingi dari produk-produk di masyarakat Kabupaten Pekalongan sendiri. Dari bis, lalu percetakan, digital print, makanan, lalu salon, kafe. Itu hampir beliau punya usaha itu. Dan hampir juga dengan kewenangannya beliau mengarahkan melalui bawahan dan leading sektornya, mengarahkan bahwa semua OPD, semua kantor-kantor pesannya di tempat beliau. Sehingga saya mengatakan bupati paling rakus. Karena satu hal yang menjadi perhitungan saya, sebenarnya pelaku usaha UMKM di Kabupaten Pekalongan itu banyak dan mampu untuk memenuhi. Tapi dengan adanya Bu Fadia di kancah bisnis ini, mereka keuntungannya turun. Itu wajib apa bagaimana Pak? Ya sebenarnya nggak wajib Bang ya, kan susah juga usah diwajibkan. Tapi karena beliau bupati kan nggak berani kan, ketika OPD kepala dinas atau siapapun lah ada agenda kegiatan pesannya di tempat A, besok ditanyakan, ada orang yang menanyakan kok pesannya di A, nggak tempatnya Ibu. RNB-nya Raja Nusantara Berjaya itu kantornya di salonnya. Itu kan juga sempat menjadi permasalahan. Mosok kalau mau kartinian ibu-ibu pejabat larinya ke situ, yang tadinya di salon umum masyarakat dia lari ke situ. Sampai segitu Iya. ya? Elemen masyarakat Pekalongan menengarai PT RNB menjadi motor penggerak pundi-pundi ekonomi keluarga bupati. Proyek pengadaan daerah dimonopoli melalui perusahaan keluarga. Terkait dengan data yang kami terima itu, pihak keluarga bupati itu tidak hanya membuat satu PT, tapi ada beberapa PT, diantaranya PT Ratu Nusantara, terus ada juga PT-PT yang lain. Itu yang dikelola dan diakomodir oleh lingkaran keluarga bupati. Itu yang mereka jalankan, itu skemanya seperti membangun sebuah dinasti, karena dari sebuah perusahaan juga kan di situ berkutat masih keluarga. Kalau menurut analisa kami, pantauan di lapangan, bupati itu tidak bekerja sendiri, namun ada kaitannya dengan dinas-dinas terkait yang ikut berkontribusi dalam melancarkan aksinya, di mana menjalankan usaha tersebut. Celakanya, tidak hanya lini bisnis, cengkeraman kekuasaan Fadia juga dikenal sangat mendominasi urusan kepegawaian. Mutasi pegawai menjadi ancaman sewaktu-waktu bila tidak memberikan dukungan alias satu kubu. Tidak sedikit aparat sipil negara dan pegawai badan layanan umum daerah yang sudah terdampak. Rumah kamu untuk base camp. Karena klarifikasi saya jawab, itu bukan rumah saya Bu, itu rumah familiku Bu. Ngaku itu rumah kamu. Setelah kejadian itu terus saya dibuang, dipindah ke daerah atas. Terus saya mau ngurus kenaikan pangkat, seharusnya saya kan udah nganu, saya nggak bisa. Pas suaminya Bu Fadia nyalon sebagai DPR pusat, itu juga dikumulin harus datang terus sebelum Bu Fadia itu ngasih arahan, HP-nya disuruh dikumpulin semua di kardus. Terus ya harus memilih ibu
sama suami. Pas suaminya nyalon itu, kalau misalnya tidak memilih, nanti tahu sendiri imbasnya kayak gitu. Sudah ada 11 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring OTT KPK. Mereka terjerat kasus suap proyek, gratifikasi, dan jual beli jabatan. Fakta ini menjadi catatan merah bagi penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan. Saya ancam mereka, karena apa? Barang siapa terkait melawan hukum itu adalah abstrak. Jadi barang siapanya ini adalah seseorang. Jadi bukan koneksitas, berarti barang siapa, biar siapapun, kalau itu bukti permulaan yang cukup ya tangkap, bukti cukup tahan. Dan pelajaran itu saya minta terakhir, jangan diulangi lagi. Ulangi apa? Berarti sebagai ancaman, warning bagi kabupaten kota untuk tidak melanggar hukum, begitu loh. Begitu. Kita tidak bangga kok sampai dilanggar dan lain sebagainya. Kan cara apa? Dia harus mempunyai suatu kesepakatan diri pribadi. Karena kalau itu tidak ada hati nurani, dia tetap akan melanggar hukum. Karena memang ini yang harus saya ingatkan. Saya sebagai gubernur, saya ingatkan kepada para bupati, kepada DPR, saya ingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak melakukan betul-betul menyalahgunakan wewenang, apalagi melanggar tindak pidana itu korupsi. Sumpah jabatan dan fakta integritas para penyelenggara negara bukanlah sekedar rutinitas dan formalitas belaka. Di balik itu sebenarnya mengandung makna sebagai pelayan masyarakat yang harus menjunjung tinggi hukum dan undang-undang. Stop dari sekarang. Jangan ada lagi kepala daerah terseret kasus korupsi. Saya juga bingung, kalau dia OTT kok tadi gimana saya bingung. Nggak bingung kok. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.